Halo Sobat Samarfa semua dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Saya Paulus Penliwan yang akrab dipanggil Mr. Paul, akan bersama kalian dalam channel Sekolah Santa Maria Fatima ini. Kita akan membahas segala hal-hal yang terupdate terkait Sekolah Santa Maria Fatima dan juga para susternya di Kongregasi Gembala Baik. Untuk kesempatan kali ini kita akan membahas hal yang paling baru dari Sekolah Santa Maria Fatima, yaitu tentang Domus Isoman atau The Healing House. Perlu diketahui oleh kita semua bahwa sekolah kita, khususnya area TK, saat ini dijadikan rumah untuk penyintas COVID-19. Kira-kira kenapa ya? Tapi sebelum bahas lebih lanjut, yuk kita saksikan cuplikan dari tayangan video berikut. Nah, bagaimana videonya? Menarik pastinya ya, dan mengundang banyak pertanyaan nih buat kita. Kira-kira kenapa ya? Nah, sekarang sudah ada bersama saya dua wanita berhati mulia. Ada dua suster nih, satu Suster Magda dan satu lagi bersama saya Suster Ismi. Halo Suster Magda, Suster Ismi. Halo, selamat pagi. Suster, kita semua pasti penasaran nih, kira-kira siapa sih pencetus atau penggagas ide untuk menjadikan sekolah kita ini Domus Isoman? Ya, memang terkait banyak sih pasien COVID yang tidak mendapatkan tempat di rumah sakit gitu kan. Kira-kira apa tuh yang membuat suster bisa mendapatkan inspirasi seperti itu gitu? Terima kasih Mr. Paul. Itu sebenarnya mengapa kita akhirnya menanggapi undangan ini gitu ya. Jadi pencetusnya adalah Bapak Uskup Jakarta itu mengundang kita untuk ikut ambil bagian dalam usaha gereja berjuang bersama masyarakat untuk menghentikan pandemi yang berkepanjangan ini, memutus rantai COVID gitu ya. Lalu memang mendorong sekolah-sekolah paroki-paroki untuk menyediakan tempat isoman khususnya bagi warga yang prasejahtera. Oh, yang prasejahtera. Jadi warga prasejahtera. Maka ketika itu pimpinan kami, Suster Alfonsa, mengajak kami untuk sedikit berpikir, merenung gitu ya, dan memutuskan, berdiscernment namanya. Akhirnya kami memutuskan, iyalah, ini kesempatan bagi kami untuk ikut ambil bagian dalam perjuangan ini gitu. Jadi kita punya sekolah yang nggak dipakai saat ini, dan siapa lagi gitu, maksudnya siapa lagi yang akan bisa ikut ambil bagian kalau kita punya sarananya, mengapa enggak gitu. Nah, ketika ini dimunculkan, ternyata antusiasme begitu banyak pribadi itu mengagumkan, terutama alumni. Memang luar biasa alumni ini, begitu mendengar langsung bergerak dan antusiasmenya itu kayak tidak terbendung gitu. Itu sih. Jadi sebenarnya ketika ada kesempatan baik dan kita menggunakan hal itu, pasti ya kita tidak perlu memikirkan hal yang lain ya, Suster. Pasti bantuan dengan sendirinya akan datang ya. Bantuan dukungan. Yang jelas kan gitu. Tempat itu ada gitu ya. Itu aja modalnya. Tempat itu ada dan sangat mungkin gitu. Tapi Suster sendiri nggak takut nih untuk menjadikan sekolah ini Domus Isoman gitu?
terkait kan pasti di sini banyak juga kan para suster, bukan hanya suster sendiri kan? Ya, takut sih ada. Cuman saya berpikir takut itu mesti juga di manage gitu ya, diatur oleh kita sendiri. Karena kita boleh ketakutan, tapi kita juga nggak boleh ketakutan yang berkepanjangan. Jangan berlarut Karena ya, Suster. berlarut gitu. Di masa-masa seperti ini pastilah kita semua ditantang untuk keluar juga dari zona nyaman. Iya. Melihat begitu banyak saudara-saudari kita yang sakit, mosok sih kita nggak berbuat apa-apa gitu. Dan bahkan ketika itu disounding ya Iya. ke para staf, ke teman-teman, mereka antusias gitu. Mengalahkan ketakutan itu, meskipun kami sendiri beberapa juga kena kan, guru-guru, pegawai gitu. Iya, iya. Berarti benar-benar ya suster ya, selalu ada bantuan ya, dan mengalahkan segala ketakutan dan khawatirkan. Nah, kalau suster Ismi sendiri nih, kira-kira tuh bisa terlibat dalam Domus Isuman itu seperti apa sih awalnya? Apakah ada panggilan dari suster atau bagaimana? Ya, terima kasih. Sebelumnya sih kita ditawarkan sama kebetulan dari alumni Santa Maria, ada namanya Dr. Stefani ya, kebetulan kerjanya di Karolus juga. Jadi beliau mau informasikan ke kepala ruangan siapa yang mau ikut bagian dalam isoman ini gitu. Jadi kita ada beberapa yang ikut bagian ya. Ada kita perawatnya itu ada 6 orang. Terus yang untuk brudernya ada 4 orang. Yang untuk perawatnya 7 orang, untuk brudernya kita ada 4 orang. Jadi kita jumlah total semuanya 11 orang ya. Kita ikut terlibat. Jadi kita ke sini dinas di Santa Maria, kita meluangkan waktu hari libur gitu. Jadi kita saat ada waktu luang hari libur kita pergi ke sini. Dinasnya di sini di Santa Maria. Luar Jadi biasa. memang ada panggilan dari ini ya. Iya, jadi kita sendiri juga ada tergerak. Kita punya waktu libur, kenapa enggak digunakan untuk membantu pasien-pasien yang lain gitu. Sedangkan kita tahu sendiri dengan COVID ini kan kebetulan banyak sekali yang membutuhkan tempat gitu, terus pelayanan. Mungkin kita selain juga untuk melakukan asuhan, kita juga bisa motivasi mereka, gimana mereka itu bisa semangat terus sembuh gitu. Jadi mereka bisa kumpul lagi bersama keluarga gitu. Wah, berarti Domus Isoman ini secara bantuan support berupa moral dan berupa panggilan hati itu benar-benar udah dapat banget support ya suster ya. Tapi suster, dalam membangun Domus Isoman ini tentunya nggak hanya support bentuk moral, dukungan dan segala macam kan, tapi kan butuh dana nih suster. Kira-kira untuk membangun Domus Isoman ini, suster bagaimana tuh memenuhi kecukupan kebutuhan dananya? Karena kan selama ini pandemi sulit ya, semua orang terutama dalam dana. Ini gimana suster? Ya, itu juga mukjizat sih ya, kayaknya memang luar biasa gitu ya. Jadi ketika ini muncul, nah ini nilai solidaritas itu ternyata yang saya juga mengagumi ya. Maksudnya orang-orang muda ini, alumni, orang-orang muda itu memiliki solidaritas yang sangat tinggi gitu ya. Begitu itu dimunculkan, dana itu kayak mengalir aja gitu, kayak pokoknya kemana nih saya mau transfer kemana nih, hampir setiap hari gitu alumni itu, hampir setiap hari para donatur itu, dan memang terkumpul dana yang cukup, jadi nggak khawatir gitu ya tentang dana. Maka Domus Isoman ini memang gratis, benar-benar gratis untuk mereka yang membutuhkan, dan kami memberikan fasilitas yang cukup baik lah gitu ya. Iya, betul, makan sehari 3 kali, ada snack, pendampingan rohani, fasilitas yang lain juga dilengkapi, sumbangan obat juga ya, suster ya, mengalami ya sumbangan obat juga, obat yang bagus-bagus gitu. Jadi luar biasa, semangat solidaritas ini tinggi sekali di Santa Maria Fatima ini, luar biasa. Hebat nih ya. Jadi terima kasih banyak untuk para alumni berarti ini suster ya, kebanyakan alumni ya. Alumni. Tim dokter ini juga alumni semua. Oh, tim dokter ini juga alumni, termasuk tim suster dokter resmi juga. Yang dari Saya kebetulan bukan alumni sih. Oh, bukan Dia di alumni ya. Karolus. Dia di Karolus.
Oke. Memang ya suster ya, ketika kita sudah berniat baik, kita tidak perlu takut. Bantuan pasti akan hadir ya. Pasti ada Dukungan, jalan. pasti ada cara ya. Berupa support ya, pokoknya kita nggak usah takut lah. Moral dan dana, pokoknya semua pasti kita dapat gitu ya. Oke. Oke Sobat Samarwa semua, nanti kita akan masuk ke pertanyaan ketiga ya, pertanyaan selanjutnya nih. Tapi kita mau lihat dulu, ada sedikit break, tayangan video dari salah satu siswi berprestasi Sekolah Santa Maria Fatima. Kita saksikan ya. Nah, oke suster, kita sekarang masuk ke pertanyaan yang saya berharap semoga ini menjadi inspirasi bagi kita semua nih suster. Harapan suster untuk Domus Isoman ini ke depannya bagaimana suster? Kami berharap Domus Isoman ini sungguh-sungguh bisa dimanfaatkan, terutama oleh saudara-saudari kita yang memang prasejahtera gitu, bisa memanfaatkan tempat ini. Dan memang dengan usaha ini bisa ikut ambil bagian untuk membantu pemerintah memutus rantai COVID ini gitu. Nah, kalau dalam waktu dekat ini memang tidak ada pasien lagi, terus terang kami memang belum memikirkan gitu akan menjadi tempat apa nanti gitu. Sementara fasilitas sudah lengkap, peralatan lengkap, sarana prasarana gitu. Nah, mungkin kami akan membuka hati, membuka diri aja. Kalau nanti ada kebutuhan lain terkait dengan misalnya aksi kesehatan yang dibutuhkan gitu, menurut alumni kita akan siap juga gitu. Jadi memang nggak tahu nanti kalau memang sudah nggak ada lagi pasien, ya kita siap aja untuk aksi sosial yang lain. Oh, jadi persiapkan gitu. untuk aksi sosial yang lain ya. Mungkin nanti untuk kayak menjadi tempat untuk vaksin atau apa aksi sosial yang lain yang terkait kesehatan. Oke, Suster Rizmi, bagaimana dengan penanganan pasien yang ada di Domus Isoman ini? Ya. Lalu setelah mungkin dinyatakan sembuh, akan bagaimana sih selanjutnya gitu? Ya. Jadi benar-benar bisa dinyatakan sembuh total ya, Suster? Iya, betul. Jadi untuk alur berikutnya, bila pasiennya sudah 14 hari isoman, nanti kita akan kasih berikan surat bahwa pasien ini sudah selesai isoman 14 hari. Dan 14 hari itu kan sudah tidak menularkan ya virusnya gitu. Nah, kalau misalkan di pertengahan isoman, misalkan 1 minggu atau 3 hari isoman di Domus, itu ada keluhan, misalkan sesak, saturasinya turun gitu. Itu nanti kita akan kirim rujuk pasiennya. Kebetulan kita hebat ya suster ya, Domus ini juga menyediakan dari alumni menyediakan ambulans gitu. Jadi ambulansnya gratis gitu ya. Dan dirujuknya ke Karolus ya. Dan biasanya kita rujuk ke rumah sakit Karolus, bisa ke rumah sakit terdekat pun bisa gitu ya. Bila saat itu pasiennya sedang mengalami sesak atau misalkan ini bila masih ada perawatnya, kita akan antar langsung
bersama tim ambulannya gitu. Dengan Ke rumah perawat sakit. Iya, dengan perawat gitu. Jadi memang paket komplit semua ini ya? Iya, Jadi betul. masih sama dokter ya? Iya, Iya. luar biasa. Pasien penyintas COVID. Iya. Jadi tim dokter ini 7 orang ya, 5 orang yang aktif itu memang alumni semuanya. Oh, 3 diantaranya dokter ahli loh. wow. Ah, Jadi kurang apa ya dong si Suman ini? Bener-bener komplit pokoknya, The Iya, Healing iya. House. di healing house ya memang butuh juga siapapun yang terlibat itu dengan kompetensinya harus lebih di sana ya suster ya. Baik Suster Magda dan Suster Ismi, Iya. terima kasih banyak atas waktu dan kesempatannya sudah mau berbagi informasi tentang Domus Isoman, Isoman, The Healing House. The Healing House yang benar-benar semua pihak terlibat untuk satu tujuan yaitu Indonesia Sehat. ya suster ya. Betul. Wah, Oke. Indonesia sehat berarti terjadi keajaiban. Jadi saya ingat satu kata-kata dari Santa Maria Frasia ya suster. ya. Suster Iya. bisa Oh iya, bagikan nih kutipan yang luar biasa ini. Santa Maria Efrasia pernah bilang, jika kita saling mengasihi, jika kita saling mendukung satu sama lain, kita akan mampu mengerjakan mukjizat. Wah, mukjizat untuk Indonesia yang sehat. Terima kasih banyak Suster Magda, Suster Terima Ismi. kasih. Terima kasih untuk sobat-sobat Terima kasih. semua. Sampai ketemu di sesi berikutnya atau di kesempatan berikutnya. Bye bye. Bye bye.